Ya dipercayakan aja pada Pak Harto. Beliau marah lagi, kurang apa saya percaya pada Harto, sudah dinaikkan pangkatnya dan lain sebagainya. Pada 3 perwira itu, ya barangkali perlu ada surat perintah. Lantas beliau lantas mengesahkan, kalau begitu siapkan. Nah, baru disiapkan oleh 3 perwira ditambah dengan 3 Maperdam itu untuk menyiapkan surat perintah itu. Super Semar mengubah wajah Indonesia dalam sekejap. Tidak banyak yang diketahui tentang surat sakti yang membuka jalan kekuasaan Soeharto itu. Sang diktator sendiri memilih membawa rahasianya itu hingga ke alam baka. Saat ini arsip negara menyimpan 3 versi surat perintah 11 Maret. Salah satunya berasal dari Sekretariat Negara, yang lain dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat dan terakhir cuma berupa salinan tanpa kop surat kenegaraan. Ketiga surat tersebut dinyatakan palsu oleh sejarawan. Hingga kini tidak jelas di mana keberadaan salinan asli Super Semar. Misteri juga menggelayuti penandatanganan Super Semar. Awalnya Soekarno dilarikan ke Bogor setelah sidang kabinet tanggal 11 Maret tahun 1966 di Jakarta dikepung oleh pasukan liar yang kemudian diketahui adalah pasukan Kostrad. Di Bogor, Soekarno disantroni 3 jenderal utusan Soeharto. Sejarah lalu mencatat buram apa yang terjadi di istana. Yang jelas, pulang ke Jakarta ketiga jenderal telah mengantongi Super Semar. Tidak jelas bagaimana Soekarno mau menandatangani surat yang praktis melucuti kekuasaannya itu. Kesaksian pengawal Presiden, Soekarjo Wilarjito, menyebut Soekarno ditodong pistol oleh seorang jenderal utusan Soeharto. Catatan lain menyebut Soekarno terpaksa membubuhkan tanda tangannya karena saat itu Istana Bogor telah dikepung tank-tank TNI dan ribuan massa yang berunjuk rasa. Super Semar diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto seperti yang dipropagandakan oleh TNI. Dalam pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1966, dia mengecam pihak yang telah mengkhianati perintahnya. "Jangan jegal perintah saya, jangan saya dikentuti," pekiknya saat itu. Soekarno kembali menekankan Super Semar bukan transfer of authority, melainkan sekedar surat perintah. Sejumlah orang mengaku mengetik Super Semar, antara lain Letkol Purnawirawan Ali Ebram, seorang perwira Cakrabirawan. Menurutnya ia mengetik naskah Super Semar dengan didampingi langsung oleh Soekarno. Namun sejarawan Irlandia, Benedict Anderson mencatat kesaksian perwira lain bahwa Super Semar ditulis di atas kertas berkop markas besar Angkatan Darat. Artinya naskah Super Semar tidak disusun oleh Soekarno. Gerak cepat Soeharto. Hanya 24 jam setelah terbitnya surat sakti itu Soeharto membubarkan PKI, menangkapi anggota kabinet dan orang-orang terdekat Soekarno. Menurut adik Soeharto, Probo Sutejo, surat itu tidak secara eksplisit memerintahkan pembubaran PKI. Sebab itu pula Soekarno menerbitkan surat perintah tanggal 13 Maret buat menganulir Super Semar. Serupa Super Semar, naskah asli surat perintah itu hingga kini lenyap tanpa bekas setelah kekuasaannya dilucuti. Soekarno diasingkan dari kancah politik di Jakarta. Ia dilarang membaca koran atau mendengar radio, kunjungan keluarga dan layanan kesehatan dibatasi. Sementara itu Soeharto mulai membangun kekuasaan dengan membentuk kabinet dan membujuk parlemen untuk mengesahkan Super Semar dalam TAP MPRS nomor 9, MPRS 1966. Super Semar pada akhirnya digunakan oleh Soeharto untuk melahirkan rejim Orde Baru. Hingga kematiannya sang diktator tidak berniat membuka tabir sejarah gelap tersebut, begitu pula dengan orang-orang terdekatnya. Berbagai upaya yang dilakukan Arsip Nasional untuk menemukan naskah asli Super Semar terbentur sikap diam pejabat Orde. Saat ini semua saksi kunci Super Semar telah meninggal dunia.